buat siapa? Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, seperti biasa kita harus berdoa. Sebelum itu, salah satu komitmen kita di dalam berdoa. Ya, silakan kita berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, terima kasih Sherly. Sama Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan absen dulu untuk persiapan kehadiran. Sherly, Hadir Ibu. Salita, hadir Ibu. Seni, Hadir, Ibu. Tasya, Hadir Ibu. Oke, semua hadir ya berarti. Ya, Ibu. Jaga yang izin dan maaf. Oke, sekarang kita akan masuk dalam sesi pembelajaran kita. Namun sebelum itu Ibu mau tanya dulu, kemarin anak-anak belajar tentang apa? Belajar kemarin tentang apa? Sistem pernapasan pada manusia. Oke. Kemarin anak-anak belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Berarti sekarang
Kemudian, nah, dari proses fotosintesis yang tadi sudah kita pelajari, ada hasil yang didapatkan oleh tumbuhan tersebut, yaitu tumbuhan glukosa itu digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber energi untuk tumbuh dan perkembangan. Jadi dari hasil fotosintesis itu dia punya hasilnya adalah glukosa, di mana glukosa itu membantu tumbuhan untuk berkembang biak, bertumbuh dan berkembang biak. Nah, kemudian karena mereka sudah mendapatkan proses fotosintesis yang baik, mereka juga memberikan oksigen yang baik dan melepaskannya ke udara sehingga kita manusia bisa menikmati udara segar atau oksigen tersebut. Makanya kalau misalnya kita ke perkampungan yang ada pohon-pohon yang lebih banyak, di sana udaranya lebih segar dibandingkan dengan di kota, karena di kota kebanyakan kurang pohon. Mengapa fotosintesis itu sangat penting di dalam proses pertumbuhan tumbuhan? Karena itu merupakan salah satu cara di mana tumbuhan dia bisa makan, dia bisa minum melalui cara fotosintesis itu. Dan juga dia punya fungsi itu sangat banyak, keuntungan. Buat manusia juga dia bisa menghasilkan oksigen, kemudian menjadi dasar dari rantai makanan. Nah, jadi contoh-contoh tumbuhan yang melakukan fotosintesis itu tumbuhan yang memiliki klorofil dapat melakukan fotosintesis. Contohnya mangga, rambutan, ada rumput, terus bayam, pohon jambu, dan tumbuhan hijau melakukan fotosintesis. Ya, jadi semua tumbuhan hijau yang anak-anak lihat di lingkungan sekitar mereka itu melakukan proses fotosintesis. Nah, di sini ibu punya percobaan sederhana. Ibu sudah punya gambar yang dibuat di rumah sendiri dan ibu punya duplikat fotonya. Anak-anak perhatikan di sini. Di sini kita akan ibu punya dua tanaman. Tanaman yang pertama yaitu ibu meletakkannya di dalam pohon dan dia tidak terkena sinar matahari. Kemudian tanaman yang kedua itu ibu taruh di luar dan dia terkena sinar matahari. Mereka sama-sama disiram ya. Oke, ini gambar yang pertama. Tanaman yang terkena sinar matahari secara langsung. Coba lihat, anak-anak perhatikan dia punya gambar. Sebentar ibu akan tanya. Coba lihat. Ini gambar yang pertama yang tadi. Kemudian di gambarnya yang kedua. Dari perbedaan kedua gambar itu ibu mau tanya, kira-kira